Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raja Nurul Fahri Pratiwi dengan NIM 182231020 dari kelas Pemodelan Fisika. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan mengenai simulasi perambatan panas pada garpu dengan finite element method pada penugasan pemodelan fisika menggunakan bahasa pemrograman Python. Nah, di sini saya akan menjelaskan setiap baris pada kode Python yang telah dibuat. Nah, yang pertama ini adalah bagian import pustaka atau library. Di sini terdapat import NumPy, yaitu mengimpor NumPy untuk mengolah array multidimensi dan melakukan operasi aljabar linear dasar dengan performa tinggi. Selanjutnya, import matplotlib pyplot, yaitu mengimpor modul plot utama dari matplotlib untuk menggambar grafik dan menyediakan jendela antarmuka visual. Selanjutnya, import matplotlib animation, yaitu mengimpor mesin animasi untuk memperbarui plot secara dinamis berdasarkan deret waktu atau frame by frame. Kemudian, from SciPy Spatial import Delaunay, yaitu mengimpor algoritma triangulasi Delaunay untuk memecah kumpulan titik koordinat acak atau bebas menjadi jaring yang disebut dengan mesh, suatu elemen segitiga yang saling terhubung. Kemudian, from SciPy Sparse import Lil Matrix, yaitu mengimpor struktur matriks jarang atau disebut sparse matrix berformat LIL, list of list, yang sangat krusial dalam FEM karena matriks global didominasi angka 0, dan format ini sangat efisien untuk proses perakitan nilai. Kemudian, library yang terakhir adalah from SciPy Sparse LinaLG import SPSolve, yaitu mengimpor solver khusus untuk menyelesaikan sistem persamaan linear matriks sparse dengan cepat tanpa membebani memori dari komputer. Nah, selanjutnya yaitu bagian parameter fisika dan simulasi. Yang pertama ada alpha yang bernilai 2. Alpha ini adalah konstanta difusivitas termal material untuk menentukan laju perpindahan panas konduksi pada objek. Selanjutnya, dt dengan nilai 0,05, di mana dt ini adalah langkah waktu atau time step, yaitu selisih waktu atau delta T antar iterasi simulasi dalam satuan detik. Kemudian, T ambient bernilai 25, yaitu suhu awal garpu. Suhu dasar mula-mula dari seluruh bodi garpu atau kondisi awal. Kemudian T hot dengan nilai 100, yaitu suhu pemanasan di salah satu ujung, yaitu nilai suhu tinggi konstan yang bertindak sebagai sumber kalor eksternal. Kemudian total frames, ini untuk jumlah frame animasinya dan steps per frame, yaitu solusi untuk finite element methodnya per frame animasi. Nah, ini nilainya adalah 2, di mana ini tuh untuk menghemat waktu render visual. Baris ini memerintahkan program menghitung 2 langkah waktu matematika terlebih dahulu sebelum memperbarui gambar di layar sebanyak 1 kali. Nah, selanjutnya pada bagian pembuatan geometri dan mesh atau bentuk garpunya. Di sini terdapat kode untuk membuat grid dasar. Baris ke-22 ini merupakan baris kode untuk membuat grid koordinasi persegi panjang 2 dimensi dengan panjang domain 0,10 dibagi 80 titik dan lebar domain 0,4 dibagi 30 titik. Kemudian, baris ke-23 ini merupakan kode untuk mengubah matriks koordinat 2 dimensi tersebut menjadi array 1 dimensi linear panjang agar mudah diproses titik per titik. Kemudian masuk ke bagian fungsi untuk mendefinisikan area garpu 2 dimensi. Nah, di sini terdapat kode untuk
mendefinisikan fungsi logika topologi untuk menyeleksi apakah suatu koordinat X, Y berada di dalam ruang fisik garpu atau di ruang kosong luar. Kemudian, terdapat kode untuk bagian pegangan pada garpu atau handle. Nah, kode ini sebelumnya untuk kode 20 baris 27 ini merupakan kode untuk membuat array penanda atau masking bernilai salah atau false sewarna ukuran titik grid. Nah, kemudian di sini terdapat kode untuk membuat pegangan atau handle untuk garpu, pangkal garpu, ujung satu untuk bawah, ujung dua untuk tengah, dan ujung tiga untuk atas. Yang dimana ujung tiga ini bagian garpu yang dipanaskan nantinya. Nah, di sini kode-kode ini menggunakan gerbang logika komputer OR dan AND untuk menyalakan status menjadi true jika koordinat tersebut masuk ke dalam subdomain bodi garpu, yaitu gagang, pangkal, atau tiga bilah ujung. Nah, selanjutnya masuk ke bagian filter titik yang hanya berada di dalam garpu. Nah, kode ini untuk kode baris ke-41 ini merupakan kode untuk memanggil fungsi seleksi untuk menyaring seluruh titik grid. Selanjutnya, kode di bawahnya, kode 42, yaitu menyatukan koordinat X dan Y yang lolos seleksi atau true menjadi satu matriks koordinat gabungan bernama nodes. Dan ini adalah titik simpul atau node resmi untuk simulasi. Kemudian, kode di bawahnya yaitu menyimpan informasi total jumlah simpul yang aktif dalam sistem komputasi. Nah, masuk ke bagian triangulasi Delaunay untuk membuat elemen segitiga atau mesh. Di sini kode yang pertama yaitu eh, kode pada baris 46 memproses sekumpulan koordinat bodi garpu ke algoritma Delaunay untuk membagi ruang kontinu menjadi jaringan diskrit elemen segitiga. Selanjutnya, yaitu kode untuk mengambil array indeks konektivitas segitiga, di mana array ini berisi daftar triplet integer, yaitu E dikali 3, yang mendefinisikan node mana saja yang saling mengunci membentuk elemen segitiga. Nah, kemudian kode untuk menghapus elemen segitiga yang terbentuk di ruang kosong antar ujung garpu. Nah, untuk centroids X dan centroids Y ini merupakan kode untuk menghitung letak titik pusat gravitasi atau sentroid dari masing-masing elemen segitiga dengan merata-ratakan posisi tiga node pembentuknya. Kemudian untuk valid elements itu adalah kode untuk langkah krusial pembersihan jaring atau mesh post processing karena algoritma Delaunay bawaan cenderung menghubungkan titik-titik terjauh sehingga membuat jaring segitiga siluman di ruang hampa udara antara bilah-bilah garpu. Nah, kode ini untuk mengecek posisi pusatnya. Kemudian untuk kodenya yang pada baris 53, yaitu membuang paksa seluruh elemen segitiga siluman yang pusatnya terdeteksi berada di luar bodi asli garpu. Nah, kemudian masuk ke bagian matriks FEM-nya, di mana terdapat kode untuk K, yaitu membuat matriks persegi kosong ukuran node dikali node untuk menampung matriks kekakuan global yang merepresentasikan fenomena perpindahan atau konduksi kalor in- internal material. Nah, untuk kode yang M, yaitu membuat matriks persegi serupa untuk menampung matriks massa global yang merepresentasikan kapasitas penyimpanan panas material dari waktu ke waktu. Nah, kemudian kode selanjutnya for L in elements, yaitu memulai perulangan atau loop kalkulasi integral elemen satu eh, per satu untuk didistribusikan ke sistem global. Kemudian, untuk kode PTS nodes ini mengambil koordinat nyata dari tiga titik sudut segitiga yang sedang diproses. Kemudian untuk kode X, Y, yaitu memetakan posisi koordinat node pertama, kedua, dan ketiga secara mandiri.
Nah, selanjutnya, sini terdapat kode untuk luas elemen segitiga, gradien fungsi bentuk atau shape function, kemudian em, gradien fungsi bentuk, oh maaf, kemudian matriks kekakuan elemen, kemudian matriks massa elemen, dan masukkan ke matriks global. Nah, selanjutnya adalah bagian kondisi batas atau boundary condition, di mana ini merupakan yang pertama inisialisasi suhu, yaitu menyuntik vektor status suhu berukuran not dikalikan 1 dan menyuntikkan suhu awal lingkungan atau yang tadi T ambient ke seluruh node tanpa terkecuali. Kemudian terdapat kode untuk mencari nodes yang berada di ujung garpu paling atas untuk dipanaskan. Kemudian em, di sini ada kode untuk sistem persamaan, yaitu A dikalikan dengan T nu sama dengan B, di mana em, ini merupakan persamaan yang merumuskan matriks sistem utama atau A di sisi kiri menggunakan skema integrasi waktu maju implisit dirumuskan sebagai M dikali delta T dikalikan alpha dikalikan K, di mana skema ini menjamin simulasi stabil tanpa takut meledak secara numerik akibat pemilihan nilai delta T-nya. Kemudian untuk kode di bawahnya yaitu mengubah sementara format matriks sistem menjadi LIL agar modifikasi baris kondisi batas di bawah ini berjalan cepat. Kemudian di sini terdapat kode untuk menerapkan Dirichlet boundary condition atau suhu konstan di ujung. Nah, selanjutnya masuk ke bagian visualisasi dan animasi dengan layout terstruktur. Nah, di sini yang pertama yaitu em, menyiapkan bingkai kanvas utama berukuran 14 dikali 6 inci. Kemudian membagi kanvas menjadi sistem tata letak grid dengan susunan satu baris dan 4 kolom untuk memisahkan konten. Kemudian di sini terdapat kode untuk plot utama atau animasi garpunya, di mana kode-kode ini mengalokasikan sumbu grafik utama untuk menggambar garpu, mengambil porsi 3 kolom pertama dari kiri kanvas, kemudian memberikan judul formal tebal beserta label nama sumbu koordinat, dan memaksa skala sumbu X dan Y bernilai 1:1 agar bentuk garpu dua dimensi terlihat proporsional, alami, dan tidak mengalami distorsi pipih. Kemudian untuk warna dan mapping suhu, selanjutnya, untuk layout parameter atau panel informasi di sebelah kanan, dan di sini kode untuk fungsi update animasi, di mana fungsi ini merupakan fungsi inti untuk pembaru data yang dipanggil otomatis oleh fungsi animasi matplotlib di setiap frame baru. Nah, di sini kode ini menyatakan bahwa fungsi akan memodifikasi isi dari array suhu T global yang berada di luar fungsi. Nah, kemudian di sini terdapat kode untuk menyelesaikan TNU, yaitu menyelesaikan persamaan matriks linear untuk mencari nilai suhu di langkah waktu berikutnya. Selanjutnya, update visual, yaitu memasukkan array data suhu terhitung yang baru ke objek plot kontur agar warna garpu berubah mengikuti perkembangan panas. Kemudian menghitung akumulasi waktu fisis simulasi yang telah terlewati atau perkalian antara frame aktif sublangkah dan konstanta delta T. Kemudian memperbarui tulisan teks display waktu pada panel dashboard kanan dan mengembalikan objek grafis yang telah diperbarui ke mesin animasi untuk digambar ulang ke layar monitor komputer. Nah, kemudian untuk baris
Ke-170 ini merupakan kode yang mengaktifkan loop engine animasi Matplotlib dengan mengikat jendela fig, memanggil fungsi update, membatasi total frame sebanyak 100, dan memberi jeda refresh layar sebesar 50 detik. Kemudian, untuk dua kode terakhir, yaitu kode untuk secara otomatis menyesuaikan margin dan jarak antar subplot agar teks dan gambar tidak saling bertumpuk dan pas dengan resolusi layar. Kemudian untuk PLT Show ini adalah membuka jendela pop-up grafis interaktif dan langsung mengeksekusi kalkulasi simulasi serta visualisasi perambatan panas garpu secara langsung. Nah, di sini setelah saya menjelaskan baris per baris kodenya, di sini saya akan mencoba menjalankan kode ini. Nah, ini merupakan tampilan untuk simulasi yang dihasilkan. Nah, dari simulasi ini eh, menunjukkan keberhasilan kondisi batas atau boundary condition, di mana ujung atas garpu ini secara konsisten berada pada suhu 100 derajat, yaitu warna kuning. Ini membuktikan bahwa input eksternal sebagai sumber panas telah berhasil dikunci dalam sistem. Kemudian, untuk fenomena konduksi transien. Di sini pada waktu yang terlihat di sini, di simulasi ini, menunjukkan visualisasi kondisi transien, yaitu berubah terhadap waktu, di mana panas merambat secara konduktif dari area berenergi tinggi, yaitu pada ujung ini, ujung yang dipanaskan, menuju ke area berenergi rendah, yaitu pangkal percabangan. Nah, di sini distribusinya, distribusi panasnya lama-kelamaan em, menyebar ke gagang utama dari yang dipanaskan di ujung kanan, di ujung atas, kemudian pada bagian pangkal gagang garpu, terus gagang utama, garpu lainnya yang di tengah dan di bawah. Area tersebut ikut berubah suhunya gitu. Kemudian di sini mengenai metode elemen hingga atau finite element method, di sini terlihat bahwa geometri kompleks garpu yang memiliki percabangan berhasil dipecah menjadi elemen-elemen kecil yang teratur, di mana penggunaan, nah di sini jumlah node-nya 880 dan jumlah elemennya 1436, di mana penggunaan elemen segitiga ini sangat fleksibel untuk mengikuti lekukan sudut pada pangkal garpu. Kemudian, secara singkat, pembahasan singkatnya adalah bahwa simulasi ini berhasil menunjukkan penyelesaian numerik persamaan difusi panas dua dimensi menggunakan finite element method murni, di mana geometri kompleks garpu berhasil diwakili secara presisi oleh jaring segitiga dan perambatan kalor transien mengalir secara akurat. Nah, jadi keberhasilan simulasi ini menunjukkan bahwa simulasi ini dapat berjalan dengan baik. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.